Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Sirkuit Mandalika, contoh betapa besar niat Jokowi angkat derajat Indonesia. Ditulis oleh Syardi di dcworld.com. Kalau kalian baca kolom komentar di media sosial tentang sirkuit Mandalika di Lombok, maka kalian akan melihat kebanyakan dari mereka menyebut sirkuit kebanggaan Indonesia dengan pemandangan terindah dekat tepi laut. Jujur, secara pribadi saya kurang mengikuti MotoGP dan sebelumnya tidak antusias soal balapan motor. Akan tetapi, ketika sirkuit Mandalika menggelar balapan IATC, WSSP, dan WSBK untuk pertama kalinya, tanpa sadar saya selalu mengikuti beritanya. Tanpa sadar saya meluangkan waktu menonton free practice pembalap, juga menonton streaming final WSBK race kedua. Padahal sebelumnya saya tidak begitu antusias soal ini. Ada satu komentar dari netizen yang kurang lebih seperti ini. Keberadaan sirkuit Mandalika membuat banyak orang antusias dengan WSBK. Tak terbayangkan gimana antusiasnya saat MotoGP nanti. Dari sinilah langsung teringat suatu hal dan perlu saya tuangkan ke dalam tulisan kali ini. Kenapa banyak orang yang antusias seperti saya padahal sebelumnya tidak peduli? Ini berkaitan dengan sebuah kebanggaan di mana balapan level internasional bisa digelar di negara ini. Sebelumnya penggemar dalam negeri hanya bisa nonton di TV atau terbang ke negara tetangga kalau ingin menyaksikan langsung. Kali ini bisa disaksikan langsung di negeri sendiri. Kalau tidak percaya, silahkan kalian baca komentar di YouTube tentang sirkuit Mandalika atau streaming balapan di Facebook. Rata-rata terharu, bangga, senang, dan tidak percaya Indonesia punya sirkuit balapan internasional. Bahkan tidak sedikit yang berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Apa yang mau saya sampaikan di tulisan ini? Ini berkaitan dengan kebanggaan atau pride. Ini hubungan dengan membawa nama baik negara ke dunia internasional. Saya yakin banyak yang tidak tahu IATC, WSSP, dan WSBK sebelumnya. Tapi euforia dan kebanggaan itulah yang jadi pemicunya. Dulu sebelum Jokowi jadi presiden, sejauh yang saya amati, orang luar sering mengenal Indonesia dari pemberitaan yang negatif. Ada yang menyebut negara antah berantah, ada yang berpikir Indonesia adalah negara ketinggalan dan masih berupa hutan belantara. Bahkan banyak yang berpikir Bali adalah negara tersendiri, bukan bagian dari Indonesia. Miris, tapi ini fakta. Indonesia bangsa yang besar, tapi entah kenapa terasa seperti negara mini sehingga banyak yang tidak tahu. Banyak pula yang kenal negara ini lewat pemberitaan negatif. Saya sampai berpikir, tidak adakah yang bisa diangkat dari negara ini sehingga negara ini lebih dikenal dengan cara yang lebih baik. Presiden Jokowi akhirnya menjawab itu semua. Beberapa waktu lalu, Jokowi merasa prihatin karena masih ada mental inferior, inlander, dan terjajah dalam diri bangsa Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia lebih menghormati orang asing atau bule daripada bangsanya sendiri. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Benar sekali yang Pak Jokowi katakan, saking mindernya dengan orang luar, kita jadi tidak percaya diri untuk membuktikan kehebatan kita sendiri. Akibatnya banyak yang menjelek-jelekan, mengerdilkan serta menghina negara sendiri. Kalau tidak percaya diri, kapan bangsa ini bisa maju? Kalau tidak maju, kapan negara ini bisa dikenal dengan baik? Tak ada yang bisa dibanggakan, tak ada prestasi yang bisa diapresiasi. Pernah kita meluangkan waktu sedikit saja menyadari betapa besar pengorbananmu Pak Presiden Jokowi untuk mengangkat derajat negara ini. Coba pikirkan, di era Jokowi negara ini makin dikenal dan dihormati. Jokowi pernah mengingatkan kita ini bangsa yang besar dan setara dengan negara besar lainnya. Indonesia makin dipandang negara lain. Coba pikirkan lagi, kenapa di era Jokowi banyak sekali digelar event-event besar. Asian Games 2018 berjalan sukses, bahkan berniat bidding sebagai tuan rumah Olimpiade dan Piala Dunia. Dan untuk pertama kalinya Indonesia jadi presidensi G20. Banyak pertemuan besar skala internasional akan diadakan di Indonesia selama setahun ke depan. Sirkuit Mandalika siap menggelar balapan paling bergengsi MotoGP Maret 2022 nanti.
Bahkan sudah ditawarkan jadi tuan rumah Formula One. Apakah kalian pikir jadi tuan rumah acara di atas hanya untuk bergaya-gaya? Ini adalah cara membawa negara kita ke level yang lebih tinggi. Derajat dan wibawa negara terangkat, nama baik tercatat dalam sejarah. Lebih dikenal dunia karena exposure media. Indonesia jadi lebih kredibel dan dipercaya. Jokowi juga pontang-panting membangun 5 destinasi wisata super prioritas dan mempromosikan secara besar-besaran agar lebih dikenal wisatawan asing dan mereka mau berkunjung. Kita harus sadar, inilah yang dilakukan Jokowi untuk mengangkat negeri ini ke level yang tinggi dari sebelumnya. Saya pikir tidak ada presiden yang lebih dari Jokowi kalau bicara mengembalikan kedaulatan NKRI dan mengangkatnya ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.